Kakek, 15 hari lagi, saya akan tepat waktu mengambil alih grup Huanyu. Memasukkan kecelakaan mobil, menghapus semua jejak saya. Di negara ini, sosok Guyan akan sepenuhnya lenyap dari dunia ini. Bagus, ingatlah janjimu. Selanjutnya, mari kita sambut pendiri teknologi Xingyue, Presiden Lin Wei, serta rekan kerjanya, Chief Technology Officer, Shenzhe, untuk bersama-sama melakukan pengguntingan pita. Sungguh memanjakan mata. 10 tahun menghadapi kesulitan, teknologi Xingyue bisa mencapai hari ini, tidak lepas dari dukungan semua rekan. Namun yang paling harus saya syukuri adalah Shenzhe yang ada di samping saya. Tanpa dia, dukungan konsisten selama 10 tahun ini, saya, Lin Wei, pasti tidak akan sampai pada titik ini. Shenzhe, terima kasih. Sayang, pesta perayaannya terlalu meriah, semua orang enggan pulang. Mungkin saya akan pulang sedikit larut. Kue yang kubelikan untukmu sudah sampai belum? Aku mencintaimu. Guyan, selamat ulang tahun. Istrimu terlalu lelah, dia ada di sini, tidurnya nyenyak sekali. Kau lapar, ya? Ini, makanlah. Namaku Lin Wei. Mau ikut aku pulang? Aku akan menafkahimu. Selama 10 tahun ini, cintamu kepadaku palsu. Bahkan buku nikah ini juga palsu. Guyan, kenapa kamu datang? Udaranya dingin, aku membelikanmu syal. Cantik sekali. Tolong pakaikan untukku. Baik, Suamiku, kenapa belum tidur selarut ini? Ini. biar ku selesaikan sebentar lagi. Aku tidak mau orang tuamu berpikir aku tidak punya kemampuan. Kamu tidak perlu bekerja keras seperti ini. Tidak apa-apa, bisa pelan-pelan saja. Menurutku, kamu yang sekarang sudah sangat baik. Tidak masalah. Cepat minum selagi hangat. Baik, Wei Wei. Ya, apa ini? Ini?
Benda ini melingkari jarimu dan juga melingkari detak jantungku. Guyan, dari masa lalu hingga masa depan, dari tubuh hingga jiwa, sepenuhnya milik Lin Wei. Ini buktinya, aku tidak akan pernah menyesal. Guyan, aku juga Lin Wei, aku pikir aku adalah segalanya bagimu. Tetapi, sampai hari itu aku tidak sengaja melihat ponselmu. Baru aku sadar, setiap kali kamu lembur, setiap kali kamu menghadiri pertemuan, kamu selalu bermesraan setiap malam dengan Shenze. Baguslah kalau begitu. 15 hari lagi, kita tidak perlu bertemu lagi. suamiku, apa yang kamu lakukan? Suamiku, apa yang sedang kamu lakukan? Wei Wei, apakah kamu bersenang-senang dengan rekan-rekan kerjamu? Tentu saja, sayang, menungguku selama ini, kamu tidak marah, kan? Marah? Mana mungkin? Lin Wei, bagaimana kamu bisa tahu bahwa hatiku sudah lama mati? Sayang, apa yang kamu buang itu? Kenapa terlihat familiar? Oh, barang bekas yang tidak berguna. Lupakan itu. Wei Wei, 15 hari lagi, aku akan memberimu kejutan. Kejutan? Kejutan apa? Tidak bisa memberitahuku sekarang? Kalau diberitahu, namanya bukan kejutan. Di luar dingin, ayo pulang. Dia sudah melakukan sebanyak ini lagi. Setiap tahun selalu seperti ini. Apa aku terlalu keterlaluan? Malam ini aku harus memberinya kompensasi yang baik. Ya ampun, sayang, salahkan aku lupa waktu. Selama 10 tahun ini, ulang tahun mana kamu berada di sisiku? Kamu mencari berbagai alasan hanya untuk bermesraan dengan Shenze. Sayang, kita sudah lama tidak melakukannya bersama. Malam ini, aku akan memberikanmu kompensasi yang baik. Minumlah air. Kamu lelah, istirahatlah lebih awal. Dan pergi mandi. Baunya terlalu menyengat. Bau terlalu menyengat. Buku-buku ini tetap harus dibawa pergi. Sayang, di pesta dansa amal malam ini, Xingyao adalah koordinator penyelenggara. Kamu harus datang, ya. Pesta dansa? Aku juga harus pergi. Tentu saja kamu tidak mungkin membiarkan aku pergi sendirian, kan? Lagi pula, saat kita kuliah dulu, bukankah kamu bilang ingin berdansa lagi denganku? Guyan dan Lin Xiaohua, mereka benar-benar pasangan serasi yang sempurna. Benar, sangat enak dipandang. Guyan, tunggu aku mewarisi bisnis keluarga. Kita akan berdansa di panggung yang lebih besar. Baiklah.
penantian ini sudah 10 tahun. Lin Wei, setiap pesta dan saamal tahunan, kamu selalu pergi, tapi kamu tidak pernah mengajakku sekalipun. Baiklah, toh sebentar lagi aku akan pergi. Aku akan menemanimu sekali lagi. Baik, Baik, aku akan memilih gaun. Sudah lama tidak berdansa dengan suamiku. Pesta dansa hari ini sungguh luar biasa. Tentu saja. Banyak pria dan wanita yang keren. Aduh, aku mau cerita kepadamu. Guyan, mari kita berdansa lagu pertama. baik. Kamu datang? Baik, aku segera ke sana. Sayang, maafkan aku, ada urusan di kantor. Tidak apa-apa, kau pergilah bekerja. Suamiku, kau baik sekali. Tunggu aku di sini, jangan pergi kemana-mana. Setelah aku kembali, akan kubawakan boba kesukaanmu. Dia belum melupakan apa yang kusukai. Mungkinkah dia masih memikirkanku? Guyan, tempat di sebelah cukup ramai. Tidak mau lihat-lihat? Maafkan saya, maafkan saya. Sayang, meninggalkan suamimu sendirian di sana, apa dia tidak akan cemburu? Dia cukup dibujuk sedikit saja, loh. Nanti aku bawakan dia segelas teh susu, pasti bisa diatasi dengan mudah. 10 tahun ini, pesta dansa mana yang tidak, aku yang menari bersamamu. Tadi melihatmu begitu akrab dengannya, aku pikir sayangku Wei Wei tidak menginginkanku lagi. Bodoh, mana mungkin aku tidak menginginkanmu? Kalau begitu nanti, kita berdua main lagi yang lebih seru. Dasar nakal. Z kecil, apa yang kau lihat? Barusan di pintu, sepertinya ada bayangan seseorang. Jangan-jangan itu Guyan? Kau jangan menghayal ya. Guyan paling patuh padaku, aku menyuruhnya menunggu di tempatnya. Guyan, apa kau masih menunggu istrimu dengan bodoh? Setelah kami selesai bersenang-senang, dia akan menemuimu. Guyan, bukankah aku menyuruhmu menungguku di tempatmu? Kau di mana? Aku lelah. Lin Wei, awalnya aku mengira kau setidaknya masih punya perasaan padaku. Tapi sekarang, aku baru tahu. Selama 10 tahun ini, cintamu selalu tertuju pada Shenzhe. Namun, sudah saatnya mengakhiri permainan konyol ini. Kakek, majukan saja rencananya. 3 hari lagi, biarkan Guyan menghilang. Yan kecil, apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Saya sudah memutuskan. Bagus. Guyan, apakah kamu benar-benar sudah mempertimbangkannya? Saya rasa, ini saatnya bagi saya untuk pergi. Sejujurnya, manajer Gu, jika bukan karena kamu punya hubungan baik dengan Direktur Lin, saya sudah lama ingin mengatakannya. Dengan kemampuanmu, kamu sudah lama bisa keluar dan mandiri. Manajerku, upacara penghargaan akan segera dimulai. Direktur Lin sudah berkali-kali mendesak, hanya tinggal menunggu Anda. Cepatlah pergi. Upacara penghargaan? Pertama-tama, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Manajer Lin Wei untuk memberikan pidato. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Xing Yao berjuang selama 10 tahun berkat Shenze. Tanpa kemampuannya, Xing Yao tidak akan sampai pada hari ini. Shenze, kamu adalah pilar utama Xing Yao. Manajer Gu, wajahmu terlihat buruk sekali. Apakah tadi malam kamu menunggu dengan sia-sia lagi? Cih, kasihan sekali. Tapi tenang saja. Wei Wei sedang beristirahat dengan sangat baik di tempatku, bahkan tidak bisa dibangunkan. Selanjutnya akan diberikan penghargaan kontribusi luar, biasa teknologi Xingyue. Teknologi AI inilah yang membawa teknologi Xingyue masuk ke dalam 3 besar nasional. 10 tahun ini, aku mencurahkan seluruh tenaga dan pikiranku untuk Xing Yao. Baru bisa menciptakan perangkat lunak seperti ini. Pemenangnya adalah mitra kami, Shenze. Terkejut, Terima kasih, Manajer Gu. Selamat, bagus. Dia memang pantas mendapatkannya. Luar biasa. Shenze, teknologi ini adalah hasil kerja keras dan pengorbanan saya selama 10 tahun. Sekarang bagaimana bisa menjadi milikmu? Manajer Gu, apa Anda tidak tidur nyenyak tadi malam sampai mulai bicara omong kosong? Teknologi ini jelas dikembangkan di bawah kepemimpinan tim saya. Semua orang di perusahaan tahu itu. Ada apa dengan manajer Gu? Biasanya dia bersikap biasa saja. Kenapa tiba-tiba seperti ini hari ini? Dengar-dengar, hubungannya dengan Direktur Lin tidak biasa. Mungkinkah dia cemburu pada Direktur Shen? Shenze, Anda ini berbicara kebohongan yang nyata. Manajer Gu, berbicara itu harus disertai bukti. Ini adalah cadangan file sumber teknologi. Setiap catatan modifikasi di dalamnya adalah atas nama saya. Wei Wei, saya akhirnya berhasil. 10 tahun kerja keras saya ini akhirnya membuahkan hasil. Bagus sekali. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan pasti bisa masuk dalam 3 besar nasional. Direktur Lin, katakan, teknologi ini sebenarnya milik siapa? Sudahlah Guyan, jangan berpikir karena Anda adalah suami Direktur Lin, Anda bisa memutarbalikkan fakta di sini, oke? Lin Wei, katakan. Lin Wei, kau bilang Teknologi ini memang hasil karya Shenze. Guyan, mungkin kau salah ingat. Ternyata mencuri hasil kerja orang lain ya Tuhan. Sungguh tidak disangka, manajer Gu yang biasanya terlihat begitu jujur, ternyata berhati sekejam ular. Benar, ia bahkan ingin merebut pujian Direktur Shen. Sungguh tidak tahu malu. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu, tidak tahu malu. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu, sungguh memalukan. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu, tidak tahu malu. 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 Semuanya diam. Guyan hanya salah ingat. Lanjutkan upacara penghargaan. Lin Wei, kau bahkan tidak mau memberiku sedikit kehormatan terakhir. Apa kau tahu, setelah kepergianku, Xing Yao akan jatuh ke titik terendah. Presiden Direktur, ada formulir pengajuan pengunduran diri ini. Anda perlu menandatanganinya. Apa? Siapa yang mengundurkan diri? Suruh dia pergi. Lain kali jangan temui aku untuk masalah sepele seperti ini. Direktur Lin, semoga kau tidak menyesal ya. Guyan. Sayang, jangan marah lagi.
Shenze adalah rekan kerja penting perusahaan, memberinya penghargaan ini. Juga demi kebaikan perusahaan. Wei Wei, aku tidak marah. Kalau begitu, baiklah. Untuk menebusnya, aku akan mentraktirmu minum malam ini. Wei Wei, aku sangat lelah. Aku ingin pulang dan istirahat. Tidak bisa, kau harus ikut. Aku mengundang banyak teman lama loh. Teman lama? Baiklah, mari kita ucapkan selamat tinggal kepada mereka. Baik, Baik, ayo. Ayo kita minum, kita minum. Minum. Ayo minum. Shenze. Kenapa kau ada di sini juga? Bukankah ini si penjiplak kita, manajer Gu yang agung? Benar. Tuan Muda Shen sudah menceritakan semuanya kepada kami. Guyan, aku tidak menyangka kau yang di kampus terlihat jujur. Kenapa kau ternyata orang seperti itu? Shenze, hentikan ucapanmu itu. Sayang, lagi pula Shenze adalah rekan kerja perusahaan. Karena sudah selarut ini, jadi aku mengajaknya ikut juga. Datang terlambat, harus dihukum minum 3 gelas. Hei, apa-apaan 3 gelas? Guyan, kau sudah bertingkah buruk siang ini. Orang jahat itu harus dihukum 9 gelas. Baiklah. Aku minum. Jangan keterlaluan, biar aku yang minum anggur ini untuknya. Guyan, kau tidak akan menjadi pria yang selalu bersembunyi di belakang wanita, kan? Benar, tepat sekali. Sungguh tidak tahu malu? Jangan ribut, perut Guyan sedang tidak enak, biar aku yang minum anggur ini untuknya. Kau tidak perlu meminumnya untukku. Suamiku. Aku akan meminumnya sendiri. Teman-teman lama, anggur ini anggap saja sebagai perpisahan. Setelah ini, Minum. aku dan kalian, kita bukanlah orang yang sama lagi. Aku yang ada di mata kalian akan hilang sepenuhnya. Hebat sekali. Semangat. Lihatlah dia. Selamat tinggal. Kalian bersenang-senanglah. Suamiku. Kenapa dia pergi? Mungkin marah. Wei, Guyan sepertinya sudah terlalu banyak minum. Biarkan dia kembali tidur. Bagaimana kalau kita bermain game saja? Bermain apa? Bagaimana kalau kita bermain permainan kejujuran saja? Boleh saja. Botol ini berhenti di siapa? Dia harus mengatakan yang sebenarnya. Baik. Berhenti. 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 Wei, sepertinya giliranmu kali ini. Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Lin Wei, saat kau kuliah, kau adalah kembang kampus sekolah kami. Setelah lulus menjadi bos, kau selalu menjadi panutan kami. Aku hanya ingin tahu, apa kau benar-benar menyukai Gu Yan yang biasa saja itu? Jangan berbohong ya. Sebenarnya aku tidak pernah mencintainya sama sekali. Guyan bagiku hanyalah seorang pembantu serabutan, mencuci, memasak, dan lain-lain. 10 tahun ini yang ada di hatiku selalu orang lain. Zhenglong, terima kasih. Tuan Muda, Lin Wei dan Shenze, 2 orang tidak tahu diri itu, benar-benar keterlaluan. Katakan saja satu kata, aku akan segera membuat mereka hancur. Besok aku akan pergi. Bagaimanapun juga, kami sudah menikah 10 tahun. Aku ingin tahu. Yang ada di hatiku selalu orang lain. 10 tahun ini, orang yang benar-benar kucintai adalah orang lain. Lin Wei, siapa dia sebenarnya? Cepat beritahu kami. Jangan-jangan itu Tuan Muda Shen?
Tepat sekali, Xiao Zhe menemaniku selama 10 tahun. Dia bukan hanya mitra penting Xing Niao, tetapi juga orang yang paling dekat denganku. 10 tahun ini, kelembutanku, cintaku, semuanya kuberikan pada Xiao Zhe. Wei Wei, aku tidak akan mengecewakanmu. Sudah kubilang, Lin Wei dan Tuan Muda Shen, mereka adalah pasangan yang serasi. Tuan Muda Shen jauh lebih baik daripada Guyan yang terlihat jujur, tapi sebenarnya menusuk dari belakang 1000 kali lipat. Kalian semua benar-benar pintar bicara. Nanti, aku akan meminta Wei Wei mentransfer 20 juta rupiah per orang untuk kalian. 20 juta rupiah. Terima kasih Shenzhou yang hebat. Shenzhe paling keren. Ayo, ayo, ayo. Ayo, minum. Nafsu makan Guyan sedang tidak baik, dan dia sudah minum sebanyak itu. Aku harus cepat-cepat pulang. Wei Wei, main sebentar lagi saja ya. Lain kali saja kita main, aku pulang duluan. Bukankah kau bilang kau tidak mencintainya? Diam. Dia suamiku. Cintaku sudah kuberikan sepenuhnya kepada Xiao Zhe. Memalukan? Hina. 10 tahun lalu, Tuan Muda terpisah dari Tuan Besar, sendirian tanpa siapa-siapa, terlunta-lunta di jalanan. Saat aku pergi mencarimu, Anda tidak mau meninggalkan Lin Wei dan pulang. Saya dan Tuan Besar mengira dia benar-benar mencintai Anda, dan Anda akan bahagia. Tak disangka, Anda menyembunyikan nama selama 10 tahun. Demi Lin Wei, demi Xing Niao telah berkorban begitu banyak. Pada akhirnya, jasa Anda direbut, bahkan oleh berandal ini, ia meremehkan Anda. Lin Wei, aku ingin memberikan kehormatan terakhir untuk 10 tahun ini. Tapi, kau terus-menerus mengkhianatiku. Zheng Long, setelah aku kembali ke grup, segera kumpulkan semua bukti, proyek curian, dan suap dari Shenzhe. Baik. Dan juga, segera hentikan semua investasi yang diberikan kepada teknologi Xingyue. Siap, Tuan Muda. Guyan, apa yang kau katakan? Siapa dia? Tidak apa-apa. Hanya bicara sebentar dengan Zheng Long tentang masalah investasi. Oh, begitu rupanya. Suamiku, kamu benar-benar baik. Selalu memikirkan perusahaan. Ya. 10 tahun ini, demi kamu, demi Xing Yao, aku bekerja keras sampai mati rasa, tanpa mengeluh sedikit pun. Kenapa aku merasa Guyan menjadi lebih dingin padaku? Suamiku, apa kamu masih marah karena masalah tadi pagi? Jangan marah ya. Aku sudah memesankan kue mangga favoritmu. Ada di rumah, ayo. Sini, duduklah. Suamiku, kenapa kamu tidak makan? Suamiku? Suamiku, ada apa sayang? Mangga. Kamu alergi mangga. Ini bisa berakibat fatal. Apa kamu sudah gila? Aku tidak tahu ini terbuat dari mangga. Bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tolong. Lin Wei, mangga adalah kesukaan Shenzhe. Bagiku ini racun. Kue ini, mungkin Shenzhe sudah bosan memakannya. Makanya diberikan padaku. Suamiku, ayo makan. Baiklah. Kurang dari 2 hari lagi, kita akan berpisah. Lin Wei, aku benar-benar ingin melihat, apakah kamu akan merasa sakit hati untukku? Baik, kue mangga ini, aku akan memakannya. Nah, begitu. Di sini, aku suapi. Sayang, ada apa denganmu? Suamiku? Suamiku. Anda akhirnya bangun. Ada seorang wanita cantik menemani Anda sepanjang malam.
Di mana dia? Dia pergi membelikan makanan untuk Anda. Memiliki istri seperti ini, Anda benar-benar beruntung. Ya Guyan, Anda benar-benar beruntung. Shenze, apa yang Anda lakukan di sini? Kenapa Anda panik? Saya hanya membawa buah untuk menjenguk Anda. Anda seharusnya berterima kasih kepada saya. Siapa yang tidak tahu? Anda hanyalah serigala berbulu domba. Berhentilah berpura-pura baik. Tapi, Wei Wei tidak tahu. Di matanya, saya adalah harta yang sangat berharga. Sedangkan Anda hanyalah orang yang berguna sewaktu-waktu. Bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Marah, ada yang lebih seru lagi. Selama 10 tahun ini, saat Anda di rumah, menunggunya dengan sabar, kami sudah menjelajahi seluruh negeri. Taman bermain, kafe, dan juga di ranjang. Ngomong-ngomong, saya dan Wei Wei sudah mencoba semua posisi. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Saya hanya ingin mengatakan, Wei Wei adalah milik saya. Tubuhnya, jiwanya, semuanya milik saya. Dengan apa Anda akan merebutnya dari saya? Shenze, kapan saya pernah mengatakan bahwa saya akan merebutnya dari Anda? Pergi. Apa yang sedang kalian lakukan? Suamiku, Shenze berniat baik membawakanmu buah sebagai permintaan maaf. Kenapa kamu melemparnya? Permintaan maaf? Bagaimana kamu tahu? Dia datang untuk meminta maaf? Apapun yang dia katakan, kamu percaya begitu saja. Manajer Gu, aku sudah meminta maaf kepadamu. Bisakah kamu tidak terus-terusan menekan seperti ini? Shenze, apa kamu tidak tahu? Di sini ada kamera pengawas. Guyan, kamu... Sudahlah. Manajer Gu sedang sakit dan baru saja menderita lagi. Aku bisa mengerti jika dia sedikit emosi. Suster bilang penyakitnya ini hanya karena amarah yang terpendam di hati. Aku sedikit direndahkan tidak masalah. Benar juga. Suamiku, kamu adalah pasien. Aku akan memaafkanmu atas nama Shenze. Aku sudah membelikanmu makanan. Kamu harus istirahat yang baik ya. Kamu membuatku sangat takut kemarin. Jangan lakukan itu lagi di lain waktu. Wei Wei, tidak akan ada lain waktu lagi. Besok, aku, Guyan, akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Wei Wei, ada rapat mendesak di kantor yang menunggu kita berdua. Suamiku, istirahatlah yang baik. Malam ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan mengajakmu membeli apapun yang kamu suka. Kamu istirahat yang baik. Meskipun aku hampir meninggal, kalian masih hanya memikirkan kesenangan semata. 10 tahun ini seharusnya sudah berakhir sekarang. Suamiku, lihat ini cepat. Kamu suka... Ini hadiah pernikahan yang kubelikan untukmu. Jam tangan ini pasti harganya tidak murah, ya? Demi kamu, aku rela mengeluarkan uang berapapun. Suamiku, ini sangat cocok untukmu. Halo, maaf, apakah jam tangan kita ini bagian belakangnya bisa diukir? Tentu saja bisa. Nyonya, Anda adalah pelanggan VIP kami yang terhormat. Anda ingin mengukir apa?
Tolong ukir untuk tuanku yang paling kucintai. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-10. Tidak masalah. Cih, tuanku yang paling kucintai. Lin Wei, saat kamu mengucapkan kata-kata itu, apa kamu tidak merasa jijik? Apa ada masalah lagi di kantor? Sayang, maafkan aku. Aku akan datang lagi menemanimu malam ini, mau kan? Guyan, di hari ulang tahun pernikahanmu, kau harus tidur sendirian. Tuan muda, tiket pesawat untuk besok malam sudah dipesan? Lin Wei, ini adalah kesempatan terakhir, dan kau tetap melewatkannya. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Wei Wei, selama 10 tahun ini, sudah terlalu banyak barang lama, biar aku bersihkan. Kamu mengagetkanku. Aku pikir kamu mau pergi. Mana mungkin? Tepat sekali. Aku akan pergi malam ini, menghilang sepenuhnya. Foto-fotonya? Di mana foto-foto kita? Oh, foto-foto itu terlalu penting. Aku takut kotor atau berdebu. Aku berencana mencari waktu yang tepat untuk membingkainya dengan benar lagi. Benarkah? Suamiku, kamu baik sekali. Iya, benar. Kemarin terlalu banyak masalah di kantor, sampai tidak bisa menemanimu dengan baik di hari jadi kita, itu salahku. Aku sudah membeli sebotol anggur yang enak dari tahun 82. Malam ini kita minum bersama yang banyak. Baiklah. Halo. Apa? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tunggu aku akan segera ke sana. Suamiku, ada masalah di kantor. Aku pasti akan pulang malam ini. Tunggu aku. Wei Wei, gawat. Proyek AI yang kamu berikan padaku, modul intinya rusak total. Apa? Rusak total? Bukankah kamu bilang kamu bisa mengatasinya? Aku pikir hanya perlu mengubah sedikit parameter. Siapa sangka? Terjadi masalah besar, sekarang klien minta ganti rugi, jumlahnya sangat besar. Wei Wei, kamu harus membantuku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Tapi aku juga tidak mengerti proyek AI. Bagaimana aku bisa membantumu? Guyan, cari Guyan. Dia yang mengembangkannya sepenuhnya, dia pasti tahu cara memperbaikinya. Terakhir kali dia sangat marah, apa dia mau membantumu? Kamu lupa, Wei Wei. Gu yang sangat patuh padamu, dia pasti akan membantumu. Tapi Guyan akhir-akhir ini sangat dingin padaku. Aku punya firasat buruk.
Wei Wei, dia hanyalah pria yang bergantung padamu. Tanpamu dia bukan apa-apa. Kamu minta saja padanya. Apa dia berani menolak? Baiklah, Xiaoze. Aku akan menelponnya sebentar lagi. Jangan terburu-buru. Wei Wei, tidak bertemu seharian ini. Aku sangat merindukanmu. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Xiaoze, aku juga merindukanmu. Baru sekarang kamu tahu mencariku. Sayang sekali. Sudah terlambat. Semuanya sudah diatur dengan baik, kan? Ya, Tuan Muda. Wartawan dan polisi sudah diurus. Berita kematian Guyan akan memenuhi seluruh negeri secepat mungkin. Dijamin bersih dan rapi, tanpa meninggalkan cacat sedikit pun. Sudah 10 tahun. Demi mimpi yang sia-sia, aku menjadikan diriku bahan tertawaan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saatnya menjadi dewasa. Anda telah banyak menderita. Nyonya dan kakek telah menunggu hari ini selama 10 tahun juga. Begitu Anda mengambil alih Huanyu kembali, apa itu Xing Yao, apa itu Lin Wei Shenze, mereka hanyalah badut saja. Sayang, waktunya sudah hampir tiba. Saatnya menelepon Guyan. Kenapa dia tidak mengangkatnya? Telepon, terus telepon. Dia berani tidak mengangkat telepon darimu? Guyan tidak pernah tidak mengangkat teleponku. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu? Tidak mungkin. Dia pasti sedang marah-marah sendirian di rumah. Sampah itu hanya bisa melampiaskan amarah dengan cara seperti itu. Hari ini di Jalan Raya Siping, terjadi kecelakaan mobil. Sebuah sedan hitam saat melaju, diduga karena jalan licin akibat hujan hilang kendali. Lalu jatuh ke jurang di pinggir jalan. Sopirnya meninggal di tempat. Setelah diverifikasi, sopir yang meninggal bernama Guyan, mantan manajer perusahaan Xing Yao. Kecelakaan ini sedang. Setelah diverifikasi, pengemudi yang meninggal bernama Guyan, mantan manajer perusahaan Xing Yao. Kecelakaan ini sedang diselidiki. Guyan, jangan-jangan hanya kebetulan namanya sama? Tidak mungkin. Manajer perusahaan Xing Yao itu suamimu. Dia benar-benar meninggal karena kecelakaan mobil? Si Guyan ini benar-benar bernasib sial. Diam. Kenapa dia memblokirku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa meninggal? Dia jelas-jelas sudah berjanji padaku, menungguku pulang di rumah. Kami masih harus minum bersama. Aku tidak percaya. Wei Wei. Guyan, kenapa kau tidak mati dari dulu? Malah memilih mati saat ini. Bagaimana dengan proyek AI-ku? Bagaimana dengan uangku? Kau sudah mati pun masih merepotkanku.
Roti di gang 10 tahun lalu itu. Sudah kuingat selama 10 tahun. Dan sudah kubalas padamu selama 10 tahun juga. Di dalam kotak itu ada semua yang bisa kuberikan. Anggap saja hutang sudah lunas beserta bunganya. Mulai sekarang, kita tidak punya urusan lagi. Perhatian kepada penumpang yang menuju kota Jing, penerbangan Anda CA96704 sekarang sudah mulai boarding. Mohon siapkan Sudah barang-barang waktunya pribadi Anda. Tuan muda, tunjukkan boarding pass Anda. Silakan tetap menjaga jarak. Seharusnya dia sudah melihat beritanya. Lin Wei, kita tidak akan bertemu lagi. Biarkan saja semuanya. Bersama nama Guyan, menghilang. Aku tidak percaya, Guyan. Aku tidak percaya kamu tega meninggalkanku begitu saja. Suamiku, apa yang kamu buang? Kenapa terlihat familiar? Barang tua yang tidak berguna. Ternyata sejak saat itu kamu sudah... suami kamu kembali? Aku tahu, kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Halo, apakah Anda Nyonya Lin Wei? Ya, Nyonya Lin, saya dari kepolisian sektor shipping. Suami Anda telah meninggal dunia. Surat keterangan kematian ini, mohon Anda periksa dan tanda tangani sebagai konfirmasi. tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nyonya Li, mohon tabah. Namun, ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Hal apa? Ini mengenai rekan bisnis Anda, Tuan Shenzhe. Apa? Ada yang melaporkan Shenzhe telah menyalahgunakan dana perusahaan, melibatkan jumlah yang sangat besar. Menyalahgunakan dana perusahaan? Tidak mungkin. Xiaoze tidak akan melakukan hal seperti itu. Kami memiliki bukti yang kuat. Shenzhe memiliki beberapa mobil mewah atas namanya, catatan pembayaran jam tangan mewah, dan transfer uang dalam jumlah besar. Rekening pembayarannya adalah Teknologi Xingyao. Direktur Lin, gawat. Saldo rekening kita menjadi minus. Gaji bulan ini tidak bisa dibayarkan. Para karyawan sedang ribut di sini. Shenzhe, beraninya kamu... Nyonya Lin, kami juga menemukan milik Tuan Gu. Ponsel yang tertinggal. Apa? Cepat berikan padaku. Sayang, apa kata sandi ponselmu? 0829. Tanggal ulang tahunmu. Seumur hidup ini. Aku tidak akan menggantinya. Sayang, kamu baik sekali. Guyan, selamat ulang tahun. Istrimu sudah sangat lelah. Masihkah kamu bodoh menunggu istrimu? Setelah kami puas, dia akan menemuimu. Dia tidur nyenyak dan di hari peringatan pernikahanmu. Kamu harus tidur sendirian. Ini Tapi, Wei Wei tidak tahu. Di matanya, aku adalah harta kesayangannya, sedangkan kau hanyalah orang yang dimanfaatkan. Tidak lebih baik daripada seekor anjing. Oh, benar. Aku dan Wei Wei sudah mencoba semua gaya. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku hanya ingin mengatakan, Wei Wei adalah milikku. Tubuhnya, jiwanya, semuanya adalah milikku. Dengan apa kau bisa merebutnya dariku?
Semua ini salahku. Aku tidak menjagamu dengan baik. Shenze, semua ini karena kau. Direktur Lin, apa yang baru saja Anda lakukan? Uang yang dikorupsi perusahaan, bayar dulu dengan uang dari rekening pribadiku. Aku punya bukti penggelapan dana perusahaan dan indikasi plagiarisme yang dilakukan Shenze. Kirimkan semuanya ke media. Aku ingin seluruh rakyat tahu kejahatannya. Direktur Lin, tapi jika begitu, Direktur Shen akan... Guyan adalah hidupku. Shenze, aku tidak akan membiarkanmu lolos. GG Shen, cepat coba yang ini. Manis sekali. Semani-manisnya, tidak lebih manis dari omonganmu. Minum. GG Shen, bagaimana dengan proyek AI yang kau bicarakan itu? Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Aku menggunakan uang perusahaan untuk menutupi kerugian proyek. Di industri aku, bahkan dipuji-puji. Kalau begitu Direktur Lin, apa dia tidak akan marah padamu? Dia paling memanjakanku. Wei Wei. Wei Wei, kenapa kamu datang? Shenze, ternyata kamu di sini. Betapa senangnya kamu. Wei Wei, saya hanya stres berat karena pekerjaan. Saya datang untuk bersantai sebentar. Pekerjaan, kamu memang sangat giat ya. Tentu saja. Saya sangat hebat. Kamu tahu itu. Hebat dalam menguras sinyal, mengacaukan proyek, memaksa suamiku sampai meninggal. Wei Wei, apakah itu Guyan? Apakah dia sebelum meninggalkan beberapa hal-hal yang tidak jelas? Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kamu tidak pantas menyebut namanya. Kalau bukan karena Guyan, saya tidak tahu berapa tahun saya akan ditipu olehmu. Wei Wei, mana mungkin aku menipumu? Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Lihatlah baik-baik. Wei Wei, saya salah, saya benar-benar salah. Aku mencintaimu. Aku melakukan semua ini hanya karena aku terlalu mencintaimu. Cintamu membuatku merasa jijik. Guyan adalah suamiku. Dia adalah nyawaku. Kamu sudah merencanakan ini dengan matang dan bersusah payah. Kalau bukan kamu yang memaksanya ke titik keputusasaan, mana mungkin dia meninggal? Kenapa kamu tertawa? Lin Wei, jangan berpura-pura penuh cinta di sini atau mengasihani diri sendiri. Guyan, kamu sendirilah yang mendorongnya menjauh. Kamu sendirilah yang mendorongnya ke jurang keputusasaan. Sudah 10 tahun, ulang tahun, hari jadi. Berapa banyak siang dan malam Guyan menunggumu di rumah sampai malam tiba. Hanya dengan satu panggilan dariku, kamu langsung buru-buru datang menemuiku. Hanya demi menemaniku. Kamu meninggalkannya di rumah seperti anjing. Proyek AI itu, kamu melihatnya berjuang selama 10 tahun. Tapi kamu, di depan umum, kehormatan yang menjadi miliknya, harga dirinya, kamu buang kepadaku seolah-olah itu sampah yang kamu sedekahkan. Teknologi ini memang hasil kerja Shenze. Guyan, mungkin kamu salah ingat. Dan hari di KTV itu, kamu di depan semua teman sekelas, mengatakan sendiri bahwa kamu tidak mencintainya. Guyan mendengarkan tepat di ujung telepon sana. Dia mendengarnya dengan jelas.
Kamu sendirilah yang membuat hatinya tercabik-cabik berkeping-keping. Kelembutanku, cintaku, semuanya kuberikan kepada Xiaoze. Guyan, suamiku. Kenapa? Lin Wei, aku menyentuh titik sakitmu ya. Kamu adalah pelaku sebenarnya yang menghancurkan Guyan. Aku hanya mendorong sedikit. Kamu sendirilah yang berkali-kali memilih untuk menyerah. Kamu sendiri yang berkali-kali menyakitinya. Kaulah orangnya yang mendorongnya ke neraka dengan tanganmu sendiri. Kau benar. Aku bersalah. Akulah yang mengecewakan Guyan. Rasa bersalah ini akan kubayar dengan sisa hidupku. Tapi kau parasit pengisap darah ini, pencuri plagiat, kaki tangan pembunuhan. Hutangmu pada Guyan, hutangmu padaku, akan kutagih sampai tuntas tak tersisa. Kau, apa yang kau coba lakukan? Manajer Wang, segera laksanakan sesuai rencana. Baik, Direktur Lin. Direktur Shen, kejahatanmu akan diumumkan ke seluruh negeri. Sisa hidupmu, kau akan menghabiskannya di penjara. Jangan, Wei Wei. Aku mohon padamu. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku salah, aku benar-benar salah. Kau sangat mencintaiku. Maafkan aku kali ini saja, ya? Bawa dia pergi. Lin Wei, kau akan menyesal. Kakak Gu, ini untukmu. Terima kasih, Xiao Shui. Susue sebenarnya adalah teman masa kecilku. Aku tidak menyangka, selama 10 tahun ini dia terus mencariku. Sekarang aku sudah kembali. Aku tidak boleh mengecewakannya lagi seumur hidupku. Lihat, Shenzhe, si tikus berdasi itu di penjara, kejahatannya diumumkan, proyek AI Angsa Tunggal melesat ke angkasa. sekarang di sini proyekmu sudah diagung-agungkan seperti dewa. Angsa Tunggal. Apakah dia yang memberi nama itu? Kakak Yu, apakah kau akan kembali padanya? Aku dengar Lin Wei sering minum-minum. Dia benar-benar menyesali kesalahannya. Sudah terlambat. Guyan sudah mati. Sisa hidupku hanya ada untukmu. Suamiku. Suamiku, aku tahu kamu belum mati. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Saat manajer Gu masih hidup, Direktur Lin tidak menghargainya. Sekarang, dia hanya bisa merendahkan diri. Sungguh murahan. Sudah, jangan banyak bicara. Direktur Lin, Anda salah orang. Saya Xiao Wang. Manajer Wang, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat aibku? Mana berani saya melihat aib Anda? Saya menerima sebuah foto. Anda pasti tertarik. Guyan? Menurut penyelidikan kami, dia bernama Yu Sheng. Dia adalah CEO baru grup Huanyu. Grup Huanyu itu adalah grup peringkat nomor 1 di dunia. Ketua grup itu adalah orang terkaya di dunia. Tidak mungkin. Dia bukan Yu Sheng. Dia adalah Guyan. Saya juga melihat orang di foto itu sangat mirip manajer Gu. Tapi bagaimana mungkin manajer Gu bisa menjadi CEO grup Huanyu? Lagi pula, dia terlihat sangat akrab dengan wanita cantik itu. Aku tidak percaya. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Direktur Lin. Direktur Lin. Selamat siang, Tuan. Ini adalah lokasi acara perkumpulan Wanbao sedunia. Non-VIP tidak diperbolehkan masuk.
Untung ada yang menolong, aku bisa bebas lebih awal. Tetapi di domestik, namaku tercoreng. Meskipun namaku busuk di domestik, tapi sebelum ke luar negeri, aku harus menggunakan kartu hitam ini untuk berbelanja habis-habisan di perkumpulan Wanbao. Guyan, aku benar-benar ingin menggali mayatmu untuk melampiaskan amarahku. Coba lihat, apa ini? Ini kartu berlian hitam grup Huanyu. Dibatasi hanya 10 di seluruh dunia, dan juga bisa langsung berbicara dengan CEO. Dasar orang yang memandang rendah orang lain. Sekarang, apa saya punya hak untuk masuk? Tentu saja bisa. Anda silakan masuk. Di seluruh tempat pertemuan ini, tidak ada yang memiliki status lebih tinggi dari Anda. Panggil manajer ke sini. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Semua barang yang ada di stand A kalian, bungkus semuanya untuk saya. Apa? Dibeli semua? Barang-barang di stand A, satu item saja bisa bernilai jutaan. Jika dibeli semua, mungkin harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Benar, orang ini pasti membual, ya? Saya mohon maaf sekali, barang-barang ini bernilai lebih dari ratusan juta rupiah. Saya tidak yakin apakah Anda... Lihat, apakah saya memiliki hak untuk itu? Ini? Saya tidak menyangka Anda adalah tamu agung grup Huanyu. Itu adalah kartu berlian, hitam yang hanya ada 10 di seluruh negeri. Setiap kartu memiliki batas, pengeluaran puluhan miliar rupiah. Tidak kusangka dia ternyata pengusaha besar. Jangan banyak bicara lagi. Bungkus semuanya untuk saya. Baiklah. Tunggu. Guyan. Guyan, kau masih belum mati rupanya. Nama saya Yusheng, bukan Guyan. Guyan, jangan pura-pura bodoh di sini. Kau tahu tempat ini? Tempat apa? Ini adalah perkumpulan Wanbao. Hanya orang-orang terkemuka dari seluruh dunia yang boleh masuk. Jadi? Dengarkan baik-baik. Orang ini dulunya di dalam negeri hanyalah seorang manajer kecil yang dipecat. Apa haknya dia masuk ke sini? Manajer kecil. Seorang manajer, mengapa dia datang ke perkumpulan Wanbao? Benar sekali. Kau dengar? Guyan. Saya katakan sekali lagi. Nama saya Yusheng, bukan Guyan. Tidak peduli apakah kau Yusheng atau Guyan. Perkumpulan Wanbao ini sama sekali bukan tempat untuk orang biasa seperti dirimu datang. Selamat siang. Bolehkah saya meminta bukti identitas Anda? Saya memang tidak memegang surat undangan atau kartu apapun yang membuat saya menjadi tamu terhormat. Guyan, kau sampah di dalam negeri, kau juga sampah di luar negeri. Kenapa kalian tidak segera mengusirnya keluar? Berani datang membuat onar di perkumpulan Wanbao. Apa sudah bosan hidup? Panggil orang. Memang benar. Saya tidak datang sebagai tamu terhormat untuk berbelanja. Karena setiap stand di sini, setiap barang, sudah saya pesan 3 hari yang lalu. Orang ini sudah gila ya. Barang-barang dari satu stand, semuanya bernilai ratusan juta rupiah. Ada belasan stand di sini. Jika dijumlahkan, pasti lebih dari 20 miliar rupiah, ya? Menurutku, orang ini pasti sakit jiwa. Guyan, ternyata kau memang sudah gila. Tidak heran bicaramu kotor sekali. Kenapa? Kau tidak percaya? Pesan seorang pria yang bahkan sudah kehilangan pekerjaannya. Pria benalu. Kau mau pesan pakai apa? Lihat baik-baik. Aku adalah tamu terhormat di grup Huanyu. Bahkan aku hanya bisa memesan barang-barang dari satu stand. Kau ini berlaga apa? Cepat, usir dia keluar dari sini. Benar-benar Guyan. Coba lihat siapa yang berani. Nona Susue, Tuan Zhang, mengapa kalian datang? Akan kulihat siapa yang berani menyentuh Kak Yushengku. Kak Yusheng, jangan-jangan dia... Siapa dia? Benar, dia adalah orang yang kamu pikirkan? Maafkan hamba yang tidak mengenali orang penting. Hamba kira dia datang untuk membuat onar. Ini salahku, semua salahku. Jangan biarkan dia menipumu, mereka satu komplotan. Semua gara-gara kamu, aku jadi celaka. Beraninya kamu memukulku, kamu tahu siapa aku. Aku dari Huanyu.
kamu bukan siapa-siapa. Yang ini adalah putri tunggal dari keluarga nomor 1 dunia, Susue dari keluarga Su. Yang ini adalah penanggung jawab umum perkumpulan Wanbao, Tuan Zhang. Dan yang ini adalah CEO grup Huanyu yang sekarang. Ternyata CEO. Apa? Dia CEO dari grup nomor 1 dunia, grup Huanyu? Jangan-jangan dia adalah tuan muda, grup Huanyu yang hilang selama 10 tahun yang ada dalam legenda itu? Yu Sheng. Yu? Aku pernah dengar nama ini. Benar, dia adalah CEO baru grup Huanyu. Dan Nona Susue ini adalah tunangannya. Bisa bertemu tokoh sebesar ini, hidupku ini terasa berharga. Sedangkan si Shenzhe itu hanya badu tak penting. Kartu di tangannya itu mungkin hanya pemberian orang lain, Kenapa ada orang seperti ini? Iya, benar. hanya orang kecil, tapi sangat sombong. Tidak mungkin, dia jelas-jelas tidak berguna. Shenzhe, kamu yang tidak berguna. Wei, kenapa kau datang? Dasar kau bajingan, kau membuatku kehilangan Guyan. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Suamiku, aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Kau tahu bagaimana aku menghabiskan 3 tahun ini? Nona, kau salah orang. Aku Yu Sheng, bukan Guyan. Tidak, meskipun kau mengubah identitasmu, mengganti namamu, aku masih bisa mengenalimu. Kita adalah pasangan suami istri selama 10 tahun. Suamiku, aku mohon padamu, mau ya ikut aku pulang? Kau juga tahu kalau kalian pasangan 10 tahun. Namun selama 10 tahun ini, berapa banyak hal yang kau lakukan yang menyakiti kakak Yu? Apa kau tidak sadar? Kaulah yang mendorong kakak Yu ke jalan buntu, sekarang kau ingin memaksanya kembali. Suamiku, aku tahu aku salah. Asal kau mau pulang bersamaku, aku bisa memberikan apa saja padamu. Guyan sudah mati karena engkau memaksanya. Aku yang sekarang, Yu Sheng, hanya milik Xiao Sui seorang. Apa yang bisa kau berikan padaku? Xiao Sui bisa memberiku lebih banyak. Apa yang tidak bisa kau berikan padaku? Xiao Sui juga bisa memberikannya padaku. Lin Wei, pergilah. Aku tidak akan pergi. Kita jelas sangat saling mencintai. 13 tahun lalu, akulah yang memberimu rezeki. Kaulah yang... Utang budi yang kau berikan padaku. Sudah lama aku bayar lunas dengan bunganya. Mengenai jatuh cinta pada orang lain. Saat kau mengatakan kalimat itu, apa kau tidak merasa itu sangat konyol? 10 tahun yang lalu, yang sejak awal sudah mencintai orang lain dan meninggalkanku, sebenarnya siapa? Wei, kau lihat ini. Pria ini sekarang sudah sukses besar dan mencintai wanita lain, sudah lama melupakanmu. Hanya aku yang mau menemanimu. Ini semua salahmu, ini semua karenamu. Jika bukan karena dirimu, bagaimana mungkin aku kehilangan Guyan? Lin Wei, jelas-jelas ini dirimu. Kaulah pelaku utama dari semua ini. Aku melihatmu masih berguna, baru aku bersedia menerimamu. Aku sekarang adalah tamu agung grup Huanyu. Kau pikir kau pantas untukku? Kau brengsek. Cukup. Jika kalian ingin bertengkar, pergilah keluar. Jangan mengotori pandanganku di sini. Uang kecil, suruh mereka pergi. Baik, usir mereka. Kau berani? Aku sekarang adalah tamu agung grup Huanyu. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Sayang sekali, tadi aku sudah mengirimkan pesan kepada Dewan Direksi. Kartu berlian hitam milikmu ini sudah dibatalkan. Orang yang menyelamatkanmu juga sudah ditangkap. Sedangkan dirimu, kejahatan melarikan diri dari penjara. Ditambah dengan kesalahan yang kau lakukan sebelumnya. Cukup membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Yu Sheng, apa kita benar-benar tidak memiliki kemungkinan lagi? 3 hari lalu, alasan mengapa aku membeli semua harta karun di pameran Wanbao adalah untuk 1 minggu kemudian memberikan Xiao Sui pernikahan terbesar di seluruh dunia. Semua harta karun ini adalah maharku. Xiao Sui, aku Yu Sheng, ingin selalu bersamamu. Apakah kau bersedia? Kakak Yu, aku bersedia.